Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dharma Tani ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan mereview teman-teman, dimana ini adalah padi Andalas yang tempo hari sudah saya ambil videonya. Dan sedikit saya ulas kembali, dimana lahan ini adalah lahan yang endemik dengan penyakit potong leher. Dan kita uji coba untuk padi Andalas bagaimana kondisinya seperti ini saat ini teman-teman. Kalau untuk umurnya kurang lebih hari ini sudah 90 HST ya teman-teman, siap panen. Dan hari ini kita akan melakukan proses panen, dimana mesin masih di ujung sana. Kita akan melakukan panen hari ini. Nah, kita lihat untuk keadaan menjelang panen ini ya teman-teman. Untuk kita lihat meninjau beberapa persen yang terkena potong leher, dan bisa dilihat di sini tidak ada yang terkena potong leher ya teman-teman. Jadi kondisinya sehat walafiat, alhamdulillah. Dan hari ini kita akan melakukan proses panen. Coba kita bisa lihat juga untuk pengisian malainya ya teman-teman. Kita lihat pengisian malainya, dan alhamdulillah pengisiannya sempurna hingga ke pangkal ya. Jadi minim sekali yang hampa ya teman-teman. Ini adalah pengisian malainya. Untuk penampakannya seperti ini. Untuk tingkat kerapatannya sangat rapat ya. Tingkat kerapatannya sangat rapat karena anakannya cukup produktif sekali, anakannya banyak sekali. Dan ini penampakannya. Sedikit saya ulang kembali, dimana untuk mereview bulirnya ya teman-teman. Bulirnya ini kurang begitu besar ya. Anggap saja ini setara dengan Inpari 42. Jadi yang suka menanam Inpari 42, padi ini bisa menjadi andalan, dimana padi ini akan memberikan yang lebih ketahanan terhadap rebah ya. Jadi padi ini akan tahan terhadap kerebahan, saya jamin akan tahan rebah, karena ini satu rumpun pun tidak ada yang rebah ya. Karena memang musim ini curah hujan tidak begitu tinggi. Ini penampakannya. Jadi ini pertama kali ya teman-teman, padi Andalas ini kita tanam secara luas. Hasil seleksi baru perdana kita tanam secara luas ya. Kurang lebih ini sekitar 1.500-an meter ya. Kurang lebih 1.500 meter ya. Ini pertama kali kita uji coba secara luas. Jadi untuk penampakan malainya seperti ini teman-teman. Nah, ini malainya. Ini kalau untuk jumlah bulirnya kurang lebih sekitar 250-an ya. Yang lebat seperti ini, cuma yang di bagian tengah atau yang tidak terlalu lebat ya mungkin tidak ada 250-an. Ini sedikit mereview. Untuk rasa nasinya sudah saya amati kemarin, rasa nasinya itu tidak terlalu pulen ya. Jadi termasuk kategori sedang itu. Kalau di daerah kami itu adalah nasi yang cukup diminati karena tidak terlalu punel ya, tidak lengket, dan kategorinya juga tidak perah. Jadi enak ya. Dan di sisi ini adalah tanaman padi M400. Ini tanaman padi M400. Untuk ukuran malainya M400 memang lebih lebat, lebih bagus, ukuran bulirnya juga lebih bagus. Cuma untuk tingkat anakannya sangat kurang ya. Ini terlihat jarang-jarang, dan ini perbandingannya seperti ini. Nanti kita akan ambil video lagi teman-teman saat panen ya. Nanti mesinnya di sana. Nah, nanti saat mesinnya sampai di sini, nanti saya akan ambil video lagi, dan kira-kira jumlah karungnya nanti berapa ya hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Nah, ini yang 400 ini meskipun tidak ada hujan ya teman-teman, ini hampir rebah, udah pada oleng ya. Cuacanya tidak begitu buruk ya, ini udah oleng dan ini masih tegap berdiri. Nah, seperti ini. Ini adalah padi Andalas. Ini umur panennya kurang lebih nanti bukan kurang lebih ya, ini hari panen sekitar 90 HST ya teman-teman. Tapi 90 HST ini sudah cukup bagus, pengisiannya sudah 95% masak ya, sudah bagus. Dan yang di sebelah sana itu adalah padi CL220. Nah, cuma ini terawat seadanya, dan
ini bisa dilihat ya teman-teman, CL220 dengan Andalas berbeda ya. Ini ada sedikit kresek pada episode akhir ya. Ini daunnya ada kresek sedikit. Di episode akhir ada kresek dan pengisiannya masih alhamdulillah masih cukup bagus. Ini perbedaan Andalas dan CL220 ya. Ini CL220 hampir terkena ya, hampir, ini bukan terkena, cuma ini kresek di episode akhir ini tidak memberikan dampak yang begitu buruk. Cuma ini kalau kresek di awal ini yang bahaya ya. Ini perlu diantisipasi karena ini kemarin musim hujan. Jadi tingkat ketahanan kresek antara CL220 dan padi Andalas itu cukup jauh lebih tahan Andalas, karena Andalas hampir tidak ada kresek ya. Hanya yang tepi ini mungkin tertular ya. Yang di sana aman, terkendali, tidak ada kresek. Ini tingkat kerataannya, keseragamannya benih dari kami ini ya, terjamin keseragamannya seperti ini, seragam. Cuma ada 1-2 itu tumbuhan padi lama ya, bukan terbawa benih. Ini penampakan padi Andalas. Baiklah, sampai di sini dulu teman-teman. Nanti video panennya akan muncul, nanti saya bagikan video panennya ya, kira-kira nanti dapatnya berapa. Nanti saya hitung jumlah karungnya saja. Karena di sini pada umumnya panen tidak dijual gabah, yaitu ditampung menjadi beras untuk dijual ke penggilingan ya, dijual beras. Jadi tidak ditimbang untuk ukuran untuk berat gabahnya. Sampai di sini dulu.